Rasulullah bersabda, sholat wahai manusia di rumah kalian, rumah dijadikan tempat untuk sholat juga. Karena sesungguhnya sholat seseorang paling bagus itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Ya kalau sholat wajib Dimas, kalau qobliyah ba'diyah di rumahnya lebih baik. Bagi laki-laki. Ya, karena kalau perempuan tetap saja lebih baik di rumah, walaupun sholat wajib. Walaupun sholat wajib, tapi jangan dilarang kalau perempuan itu keluar ke masjid. Kata Nabi, jangan dilarang. Kita juga begitu, jangan dilarang. Karena itu akan menimbulkan fitnah besar sekali. Kita bahas tentang beberapa sholat sunnah ya. Sholat sunnah subuh itu 2 rakaat sebelum subuh. Sholat fajar atau bisa juga dikatakan sholat qobliyah subuh. Juga ada sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dengan 1 salam tanpa tahiyat awal, itu lebih baik. Mau 2 rakaat juga boleh. Setelahnya juga boleh 4 rakaat 2 atau 2 rakaat setelahnya juga baik. Ya, itu yang Muhammad Rasulullah SAW. Kalau qobliyah asar ada 4 rakaat yang dianjurkan dan itu yang dilakukan 2 rakaat dan tidak ada ba'diyah asar. Ba'diyah asar otomatis 2 rakaat. Beda dengan qobliyah zuhur, dianjurkan 4 rakaat dengan 1 salam tanpa tahiyat. Jadi sholat qobliyah zuhur itu yang bagus seperti sholat zuhur, tapi tidak pakai tahiyat awal. Terus langsung berdiri saja, langsung salam, kemudian berdiri. Kalau ada waktu, kalau tidak ada waktu 2 rakaat. Qobliyah asar 2 boleh, 4 lebih baik dengan 2 salam. 2 rakaat salam, naik lagi 2 rakaat itu baik. Dan disampaikan ini bahwa Allah akan merahmati, menyayangi orang yang istiqomah 4 rakaat sebelum asar. Kemudian sudah kita bahas bahwa qobliyah maghrib itu juga boleh. Ya, tapi Rasul itu mengatakan, ya Rasulullah, kata para sahabat, kita diperintah oleh Rasulullah melihat kita sholat qobliyah maghrib. Tapi dikatakan falam yaqurna walam yadhana. Rasul tidak memerintah kita, tapi tidak melarang kita. Ya, para sahabat juga sunnah qobliyah maghrib dilakukan. Sehingga Imam Haddad juga mengatakan bahwa sholat ini termasuk monggo ya. Liman sya'a, bagi yang tertarik, bagi yang mau. Monggo baik qobliyah qobliyah maghrib. Karena waktunya aslinya seperti kita bahas dalam pendapat Imam Syafi'i, yang qadim, yang awal itu mepet sekali. Kemudian itu dia mengevaluasi lagi, kemudian baru maghrib itu seperti sekarang hampir 1 jam kalau kita di Indonesia. Dulunya cukup untuk wudhu dan sholat selesai. Makanya beberapa ulama tidak sholat qobliyah maghrib karena berjaga-jaga. Nah, tapi kalau kita misalnya masuk masjid, kemudian ada waktu yang iqomahnya masih kurang 5 menit, ya sholat aja sunnah. Jadi sholat sunnah qobliyah maghrib itu dilakukan bagus, tidak dilakukan dengan alasan hati-hati juga boleh. Tapi kalau ada waktu yang lebih baik sholat, sebagaimana di sini disebutkan, karena kibar ashabi Rasulullah SAW yastadiluna sawariya indal maghrib. Mereka kalau waktu maghrib berebut kepada cagak atau tiang-tiang yang ada di masjid untuk melakukan sunnah qobliyah maghrib. Kemudian juga ada qobliyah isya dan ba'diyah isya. Qobliyah maghrib ada, ba'diyah maghrib juga ada. Ya, kalau qobliyah itu semua ada. Kalau ba'diyah itu subuh dan asar tidak ada. Kalau qobliyah itu ada semua. Qobliyah subuh, dhuhr, maghrib, isya, subuh itu semua ada. Kemudian qobliyah isya 2 rakaat ada. Kalau mau digabung dengan sholat ridho, ada sholat namanya sholat ridho. Sholat sunatan isya al-qobliyah wa sunatan ridho, itu dianjurkan dilakukan supaya mendapatkan ridho yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disampaikan oleh Imam Haddad dalam kitab Majalisul Haddad, itu disebutkan sholat sunatan ridho. Nah, digabung dengan sholat sunatan isya al-qobliyah, ya 2 rakaat
dapat 2 sholat. Understand? Ya. Kemudian juga sholat sunnah Jumat. Sholat sunnah Jumat ini sholat qobliyah Jumat. Rasulullah sholat 2 rakaat sebelum Jumat qobliyah. Sholat sunnah Jumat al-qobliyah. Kemudian disebutkan juga bahwa setelahnya sholat berapa rakaat? Rasulullah 4 rakaat. 2 setelah sholat Jumat. Boleh. Dan juga disebutkan Rasulullah SAW 2 rakaatnya dilakukan di rumah. Pak dia Jumat, besok Pak dia Jumat. Sekarang kan Kamis. Besok Pak dia Jumat, boleh jenengan praktekkan. Kecuali kalau jenengan Jumatannya misalnya di Jakarta, Pak mulai besoknya jangan. Kalau rumahnya dekat itu lebih baik. Kemudian juga dianjurkan untuk sholat sunnah itu ada di rumah. Yang qobliyah, ba'diyah itu di rumah. Kalau maktubah yang wajib sebenarnya di masjid. Rasulullah bersabda, sholat wahai manusia di rumah kalian. Rumah-rumah dijadikan tempat untuk sholat juga. Karena sesungguhnya sholat seseorang paling bagus itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Ya kalau sholat wajib di masjid. Kalau qobliyah ba'diyah di rumahnya lebih baik. Bagi laki-laki. Ya, karena kalau perempuan tetap saja lebih baik di rumah walaupun sholat wajib. Walaupun sholat wajib, tapi jangan dilarang kalau perempuan itu keluar ke masjid. Kata Nabi jangan dilarang. Kita juga begitu, jangan dilarang. Karena itu akan menimbulkan fitnah besar sekali. Ya, ini sudah pernah saya lakoni maksudnya bukan saya lakukan, saya temui di beberapa masjid ketika ibu-ibu jamaah diberitahu bahwa sebenarnya yang baik bagi seorang wanita sholat di rumah ngamuk. Protes. Padahal ini dari Kanjeng Nabi. Kok sholat masjid gak oleh? Loh, yang bilang itu Kanjeng Nabi, bukan saya. Saya apa urusannya mau di masjid, mau di kandang, itu bukan urusan saya. Tapi Kanjeng Nabi bilang, sholat seorang jangan dilarang perempuan sholat di masjid, tapi sholat mereka di rumah lebih baik. Karena perempuan kalau keluar itu membawa fitnah. Oh, kalau saya ini kan sudah ibu-ibu tua, dia jenengan tua. Hah? Yang senang yang tua biasanya. Iya. Nanti setelah ini mati baru saya ceritakan. Nanti aja. Kayak pas di syuting ini. Bisa Rasulullah tidak mungkin keliru kalau mana mungkin Kanjeng Nabi itu miss. Oh, kata Pak Kanjeng Nabi itu mestinya gini. Tidak mungkin itu terjadi. Jadi untuk Rasul, bagi Rasulullah terbaik itu di rumahnya. Bagi perempuan. Tidak haram tadi. Tidak haram. Ya, tidak. Walaupun ada beberapa ulama yang mengharamkan, ada, tapi yang lebih banyak memakruhkan. Jadi kalau di rumah lebih baik. Ya. Kemudian jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tapi sholat nanti rumah kalian jadikan rumah kalian itu ada sholatnya, ada ngaji yang jadi kuburan kayak turun tok, kuburan. Kalau tidur tok, kuburan. Tapi dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai rotib, dipakai ibadah. Kemudian Rasulullah juga bersabda dari sahabat yang keberapa tadi, yang ketiga. Ya, yang ketiga disampaikan sahabat Jabir bahwa kalian kalau sholat di masjid itu nanti di rumah kasih bagian sholat sunnah itu di rumah. Nah, witirnya, tahajudnya, qobliyahnya, ba'diyahnya kasih di rumah. Ya, kenapa? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah ja'alul fi baitihi min sholatihi khairan. Allah akan menjadikan berkah sholatnya yang di rumahnya tadi, berkah kebaikan untuk rumahnya. Jadi dengan pakai sholat rumah itu jadi berkah. Makanya seperti yang sering saya sampaikan, selain di kamar mandi, kalau bisa dipakai itu sholat di dapur, sholatnya ya 70% yang bagus, disampul, diberi sejadah, sholat di dapur, sunnah. Nanti sholat di kamar yang satu, sholat di kamar yang anak, sholat di ruang tamu, sholat di ruang tengah. Kalau perlu sholat di teras. Tidak ada orang. Tidak apa. Jadi serumah itu perlu disolati semua kecuali kamar mandi. Mau langsung
semangat. Kamar mandi juga sholat. Kalau di kamar mandi cukup pakai sunnahnya kamar mandi, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi itu sudah dapat berkah dari melakoninya di dalam kamar mandi tersebut. Ya, yang keempat disebutkan ya bahwa ada salah satu orang yang sholat kemudian dikatakan oleh sahabat Muawiyah setelah sholat Jumat langsung sholat sunnah, dia kata sahabat Muawiyah dikatakan katakan padanya sebaiknya untuk tidak keluar dari masjid kemudian nyambung sholat dengan sholatnya lagi, sholat langsung sholat lagi. Sebaiknya apa? Natakallam atau nakhruj itu lebih baik. Ngobrol dulu dengan orang, tapi ngobrolnya urusan yang baik. Masuk ngobrol utang yang manfaat lah. Gimana? Nyumbang Palestina itu apa? Nah itu dan juga begitu sholatnya bisa di rumah begitu. Atau sempat ngobrol dulu, kalau keluar dulu begitu. Insya Allah cukup dulu ya. Ya, insya Allah kita cukupkan sampai bab sholat witir nanti insya Allah kita